Halo sob, kita jumpa lagi membahas tentang cara upload produk. Kemarin kita sudah membahas cara upload produk di Tokopedia dan Shopee. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara upload produk di Lazada. Simak video selengkapnya sob. Selamat datang di Jagat Jualan, tempatnya membahas marketplace secara tuntas tak terbatas. Kali ini bareng saya Cak Ahar. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara upload produk di Lazada. Seperti video sebelum-sebelumnya, kita membahas cara upload produk di Tokopedia dan di Shopee. Hari ini kita akan membahas cara upload produk di Lazada. Tidak lupa saya ingatkan bahwasanya cara upload produk itu bisa menggunakan dua macam. Yang pertama, kita bisa gunakan komputer atau laptop, dan yang kedua kita bisa gunakan smartphone atau HP. Langsung saja, tidak perlu bertele-tele, kita masuk bagaimana cara upload produk menggunakan PC atau laptop. Sudah pasti ya sob. Pertama kita masuk ke Lazada Seller Center. Terus kemudian kita login di Lazada Seller Center. Kemudian sobat seller klik produk yang ada di sebelah kiri atas. Setelah klik produk, sobat seller pilih tambah produk. Sobat seller masuk ke tambah produk, lalu kemudian upload foto produk dari sobat seller. Nah, kalau bisa sob, masukkan minimal 5 produk foto, terus kemudian tambahkan 1 video. Nah, setelah selesai, tulis judul produk dari sobat seller. Gunakan judul yang relevan dengan produk sobat seller dengan kriteria minimal 40 karakter dan maksimal 255 karakter. Setelah judul produk selesai, sobat seller lanjut mengisi kategori. Setelah sobat seller menulis judul produk, Lazada akan memberikan opsi kategori terhadap produk sobat seller. Jikalau sobat seller sepakat dengan kategori yang disarankan oleh Lazada, tinggal sobat seller pilih kategori tersebut, kemudian nanti akan lanjut ke step selanjutnya. Jikalau tidak, sobat seller bisa mengisi kategori sesuai dengan keinginan sobat seller dengan mengklik tombol pena sebelah kanan di kolom kategori. Setelah itu, masukkan URL atau link video jika sobat seller memiliki video produk sobat seller yang sobat seller upload di YouTube, atau ada video di YouTube yang sesuai dengan produk sobat seller bisa memasukkan linknya ke dalam video. Setelah selesai ada tombol show more, itu sobat seller klik, kemudian nanti akan ada kolom untuk mengunggah foto thumbnail atau foto tampilan awal produk sobat seller. Jadi ketika ada seorang calon buyer mencari di kolom pencarian, lah foto yang ditampilkan itu adalah foto thumbnail atau foto pertama unggahan, seperti itu. Kemudian lanjut mengisi spesifik produk. Nah, spesifikasi produk ini berupa merek, terus kemudian model, dan juga spesifikasi ini itu menyesuaikan dengan kategori atau produk yang sobat seller pilih. Jikalau sobat seller berjualan sepatu, nanti akan di sini hal spesifik produk isinya adalah hal yang berhubungan dengan produk sepatu, misalkan ukuran, terus kemudian bahan, seperti itu. Setelah mengisi spesifikasi produk, sobat seller lanjut mengisi harga, stok, dan varian. Di Lazada itu kita bisa hanya mengisi maksimal 2 varian. Jadi kalau misalkan produk seller itu memiliki beberapa varian, nah varian tersebut hanya bisa masuk dalam 2 kategori varian. Seperti itu. Kalau misalkan sobat seller hanya membutuhkan 1 varian, silahkan gunakan 1 varian. Kalau sobat seller membutuhkan 2 varian, gunakan 2 varian.
kalau misalkan kalau misalkan kita membutuhkan lebih dari 2 varian, bagaimana? Sobat seller bisa mengakali dengan upload produk baru seperti itu. Terus kemudian setelah itu sobat seller bisa mengisi harga, terus kemudian gunakan harga diskon, jumlah stok, dan juga nama SKU produk dari sobat seller. Nah, ini ketika sobat seller mengisi ini, sobat seller bisa menerapkan kepada semua produk yang terdapat variannya. Jadi sobat seller bisa mengupload secara otomatis, katakanlah bisa mengisi secara otomatis. Terus kemudian kalau misalkan nanti ada beberapa varian yang berbeda harga, tinggal sobat seller ubah beberapa varian tersebut yang berbeda harga. Nah, jika sudah, klik terapkan semua. Oh iya, untuk SKU ini itu adalah SKU dari rancangan sobat seller sendiri. Jadi misalkan sobat seller belum memiliki SKU produk, lah sobat seller bisa menambah nama atau judul SKU produknya seperti itu. Setelah mengisi harga stok dan varian, sekarang sobat seller lanjut mengisi deskripsi. Deskripsi ini itu kalau bisa sobat seller isi secara detail dan lengkap. Tentunya jangan lupa juga lebih informatif mengenai dari produk sobat seller, supaya ketika ada calon pembeli itu bisa dan mau membeli produk sobat seller itu bisa melihatnya di kolom deskripsi. Jadi tidak terlalu nanti akan banyak tanya. Contohnya kalau misalkan jualan helm, kira-kira ini helmnya ukurannya berapa, terus kemudian bahannya apa, terus kemudian biasanya kegunaannya seperti apa, lah itu bisa sobat seller jelaskan di kolom deskripsi. Terus lagi di kolom deskripsi sobat seller bisa menambahkan foto produk. Nah, itu nanti foto produk tersebut itu akan tampil di deskripsi sobat seller dan itu secara ukuran lebih besar. Setelah mengisi deskripsi itu ada tulisan show more. Misalkan sobat seller klik, itu akan menuju ke deskripsi bahasa Inggris. Nah, deskripsi bahasa Inggris ini itu tidak wajib sifatnya sobat seller. Kenapa? Kalau misalkan memang sobat seller hanya ingin berjualan di dalam negeri, mungkin deskripsi yang di atas sudah cukup. Tapi kalau sobat seller punya keinginan untuk menginvasi produk sobat seller ke luar negeri, ya otomatis sobat seller harus membutuhkan deskripsi bahasa Inggris. Karena nanti jatuhnya ini adalah termasuk produk impor. Seperti itu. Oke, lanjut ke pengiriman dan garansi. Nah, untuk pengiriman dan garansi ini sobat seller nanti akan berhubungan dengan berat produk dan juga volume produk. Nah, di sini ada tulisan show more. Misalkan kita klik itu nanti akan menampilkan jenis garansi. Nah, for your information, misalkan produk sobat seller ini tidak memiliki garansi, mending tidak usah mengaktifkan jenis garansi. Nah, di kolomnya itu ada pilihan tidak ada jaminan. Kalau misalkan sobat seller menginginkan bergaransi, ya nggak masalah. Di sini ada beberapa pilihan seperti garansi lokal, garansi resmi distributor lokal, terus kemudian garansi supplier, lah seperti itu. Tinggal sobat seller mau mencocokkan atau tidak. Terus kemudian garansinya, maksudnya garansinya ini adalah masa waktu berjalannya garansi. Jadi misalkan sobat seller ingin memberikan sebuah garansi, entah itu 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 1 tahun, itu bisa diterapkan di sini untuk menentukan tenggang waktunya. Terus kemudian ada kolom lagi kebijakan garansi. Kebijakan garansi ini, jikalau sobat seller mengaktifkan garansi, itu persyaratan untuk mendapatkan garansinya itu seperti apa lah, sobat seller tulis di kebijakan garansi ini. Seperti itu. Terus kemudian lanjut ke delivery. Delivery ini apabila setiap varian produk memiliki ukuran dan berat yang berbeda. Nah, jadi misalkan ada produk yang bervariasi, kemudian variasinya tersebut itu memiliki perbedaan berat, lah sobat seller mengaktifkan delivery ini supaya nanti bisa diatur
dua model secara berat dan volumenya, menyesuaikan dengan produk tersebut. Kalau misalkan tidak berbeda secara variannya, langsung saja isi ke bawahnya, yakni berat paket. Saya menyarankan sobat seller untuk memberikan lebihan sedikit berat paketnya kalau misalkan lebih dari 1 kilo. Karena apa? Khawatirnya nanti ketika masuk ke dalam packingan itu beratnya bertambah dan tidak di cover oleh ekspedisi tersebut. Jadi nanti akan bengkak di pengirimannya. Sama halnya dengan volume, karena volume ini kan tidak jauh beda sistemnya dengan berat. Jadi kalau volumenya overload atau lebih sesuai standar 1 kilo, otomatis nanti akan dikenakan berat lebih. Ya contoh halnya kalau misalkan kita mau mempacking sebuah barang itu kan otomatis secara volume kan akan bertambah. Belum lagi nanti dikasih bubble wrap atau misalkan kita butuh kardus ditambah kardus, terus kemudian nanti ditambah lagi plastik atau kresek atau kantong. Nah jadi akhirnya kan secara volume lebih besar. Nah, dikhawatirkan melebihi volume yang standarnya seperti itu. Terus kemudian ada kolom beberapa pilihan termasuk barang berbahaya atau tidak. Ini ada pilihannya baterai. Kenapa baterai? Sudah pasti karena baterai mudah meledak, terus kemudian mudah terbakar. Ya mudah terbakar contohnya minyak gas atau korek atau apa. Terus kemudian liquid. Nah liquid ini termasuk barang berbahaya kalau menurut saya, karena memang liquid ini kan bentuknya cair. Ketika rusak, barang tersebut merusak barang-barang di paket ekspedisi lainnya. Terus kalau misalkan tidak termasuk kategori tersebut, pilih tidak ada. Ini berarti tidak termasuk barang yang berbahaya. Nah setelah itu langsung kalau misalkan sobat seller tidak ingin menampilkan, hanya untuk menyimpan, terus kemudian nanti ingin diedit lagi, masuk ke simpan draft. Tapi kalau sudah siap untuk ditampilkan dan dibeli oleh calon pembeli, langsung klik simpan dan tampilkan. Seperti itu. Ada satu lagi sobat seller, di Lazada ini memiliki penilaian konten produk. Nah, letaknya di atas kanan pojok. Kalau bisa sobat seller isi semua informasi yang berkaitan dengan produk sobat seller hingga skor konten produknya sempurna. Kenapa seperti itu? Karena ketika skor konten produknya sempurna, otomatis produk sobat seller itu dapat dipercaya atau trustnya itu tinggi. Seperti itu. Nah itu tadi cara mengupload produk dengan komputer atau laptop. Nah, sekarang kita lanjut cara upload produk menggunakan handphone atau smartphone. Oke lanjut kita membahas tentang cara upload produk menggunakan smartphone atau HP. Yang pertama kita masuk ke aplikasi Lazada Seller Center. Terus kemudian kita masuk ke fitur. Terus di fitur kita masuk ke tambah produk. Nah, sama prosesnya dari awal, kita upload foto dan video. Fotonya minimal 5. Terus kemudian untuk videonya 1. Lah setelah kita upload foto dan video, kita lanjut upload judul produk atau nama produk. Setelah itu kita sudah menulis judul dan nama produk, kita lanjut untuk mengisi kategori. Sama halnya dengan di komputer atau di laptop tadi, kalau misalkan kita tidak cocok, itu kita bisa mengatur sendiri kategori yang kita inginkan. Kalau misalkan kita sepakat, langsung saja kita pilih kategori yang direkomendasikan oleh Lazada. Nah, saya contohkan di sini saya sepakat dengan kategori yang direkomendasikan oleh Lazada. Setelah kita mengisi kategori, kita masuk ke merek. Nah, kalau misalkan produk sobat seller tidak memiliki merek, langsung saja ditulis no brand atau tidak ada merek. Terus kemudian masuk ke variasi. Sama halnya yang tadi, di Lazada hanya ada maksimal 2 variasi.
kita tambahkan variasinya. Terus kemudian saya mau pakai dua-duanya ini, oh silahkan. Atau saya cuma mau satu saja ini, oh silahkan. Nah terus kalau misalkan saya kepingin lebih, nah itu kamu harus upload produk baru lagi. Kan lebih bagus kita punya beberapa produk. Seperti itu. Setelah kita mengisi variasi, terus kemudian kita mengisi harga dan juga quantity. Kalau di handphone itu namanya quantity, kalau di komputer tadi namanya stok. Sebenarnya ini karena beda bahasa saja. Nah, sama di HP juga atau di handphone juga kita bisa mengatur secara general harga dan juga kuantitinya. Ya, di mana? Ya, ini diklik atur semua di atas kolom variasi sebelah kanan. Langsung saja diisi. Nah, setelah diisi semua nanti akan secara otomatis harga dan juga jumlah kuantitinya di produk per varian itu sama. Terus kalau misalkan per varian ini harganya berbeda gimana? Nah, sobat seller bisa edit secara manual. Edit yang sekiranya harganya berbeda. Mungkin kadang biasanya kan ukuran kecil dan ukuran yang paling besar itu kan biasanya ada perbedaan lah, silahkan dirubah. Atau model itu kan juga bisa diubah, silahkan. Setelah itu, setelah mengisi harga dan juga quantity, sobat seller isi informasi paket. Informasi paket ini berupa berat. Nah, tadi kalau di komputer atau di laptop itu kan berat itu termasuk ke delivery tadi ya, pengiriman dan garansi. Nah, kalau di smartphone atau di HP ini masuk ke informasi paket. Kita isi langsung, contohnya 1 kilo. Terus kemudian panjang rata-rata 1 kilo itu, volume rata-rata 1 kilo itu 10, 20, 10. Nah, nanti kalau misalkan berbeda bisa sobat seller atur sendiri. Terus saat sobat seller klik tampilkan lebih banyak. Nah, tampilkan lebih banyak itu nanti akan masuk ke tadi garansi. Kalau misalkan sobat seller tidak ada garansinya, langsung saja dipilih tidak ada jaminan. Terus kalau misalkan sobat seller punya garansi, isi jenis garansinya seperti apa. Terus kemudian tenggang waktu estimasi garansinya itu sampai kapan? 1 bulan, 2 bulan, atau bahkan 1 tahun. Nah, di sini maksimal bahkan sampai seumur hidup bisa. Kalau misalnya memang produk sobat seller itu mau digaransikan selama seumur hidup, di sini bisa. Terus setelah itu masukkan kebijakan garansi, di mana bagaimana caranya calon buyer itu atau calon pembeli bisa mendapatkan garansi yang sobat seller tawarkan. Jika sudah masuk ke semua informasi pengiriman, semua informasi pengiriman ini berupa barang berbahaya atau tidak. Nah, di sini sama dengan yang di komputer tadi, termasuk apakah termasuk baterai atau termasuk barang yang mudah terbakar atau termasuk liquid. Kalau misalkan tidak ada, langsung saja klik tidak ada. Terus jika sudah, sobat seller bisa membagikan produk sobat seller ini ke sosial media sobat seller yang bertaut. Jadi kalau misalkan akun sobat seller ini bertaut dengan Facebook, sobat seller bisa membagikannya lewat Facebook. Setelah itu sobat seller bisa simpan dan tampilkan. Nah, itu tadi cara mengupload produk menggunakan handphone. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau kasih tips atau kisi-kisi sebelum kita menutup video ini. Yaitu sebelum sobat seller mau mengupload produk, siapkan 3 hal terlebih dahulu. Di mana 3 hal ini sangat penting terhadap produk sobat seller. Apa saja itu? Yang pertama adalah judul produk atau nama produk. Yang kedua adalah foto produk atau video produk, dan yang terakhir adalah deskripsi produk. Nah, kenapa kita harus menyiapkan foto, judul, dan juga deskripsi? Karena ketika sobat seller mau mengupload produk sobat seller, itu kesannya
foto judul produk itu tidak diisi secara spontan. Jadi sudah sobat seller persiapkan terlebih dahulu, sudah sobat seller riset dulu bagaimana milih judul yang pas, menggunakan kata kunci yang pas. Akhirnya ketika sobat seller mau mengupload produk tersebut sudah dengan tampilan yang maksimal. Tidak perlu untuk mengubah-ubah lagi seperti itu. Nah, jadi itu sobat seller. Sebelum sobat seller mau mengupload produk, persiapkan 3 hal tersebut terlebih dahulu. Nah, kira-kira itu tadi bagaimana cara upload produk menggunakan laptop atau komputer dan menggunakan HP atau smartphone. Bagi saya paling enak ya memang mengupload produk menggunakan komputer. Karena apa? Secara interface lebih besar dan kedetailan produk itu juga lebih detail. Terus kemudian ada juga penilaian skor konten. Kalau di smartphone itu kita tidak langsung bisa melihat nilai dari produk tersebut. Berbeda dengan di komputer. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja video kali ini mengenai upload produk di Lazada. Jika video ini bermanfaat bagi sobat seller, bisa sobat seller share video ini ke teman-teman sobat seller lainnya, sehingga sobat seller lainnya itu sudah paham secara betul bagaimana mendapatkan produk dengan nilai yang sempurna. Seperti itu. Mungkin itu saja. Jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar sobat seller tidak ketinggalan berita terupdate terkait dunia marketplace di channel Jagat Jualan. Salam banjir orderan. See you.